Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita masuk sesi ketiga, yaitu peradaban awal lembah sungai Gangga di India ya. Kalau sesi kedua kemarin kita sudah bicara tentang agama Hindu dengan kastanya ya, dengan cerita Ramayana dan Mahabharatanya, dengan Trimurtinya ya. Sekarang sesi ketiga, yaitu sesi terakhir tentang peradaban di India, yaitu agama Buddha. Jadi agama Buddha ini muncul karena ketidaknyamanan dari kasta kesatria, yaitu kerajaan. Karena kasta kesatrian dari kerajaan itu tidak nyaman dalam imannya, sehingga nanti yang menjadi cikal bakal agama Buddha itu dari keluarga kerajaan. Bagaimana cerita agama Buddha yang sesungguhnya? Kita lihat cuplikan film pendek tentang agama Buddha. Kita saksikan. Itulah agama Buddha. Ya, selanjutnya kita jelaskan kesimpulan sedikit dari agama Buddha ini. Ya, baiklah, agama Buddha. Ya, jadi agama Buddha ini paling enggak kamu harus tahu Siddhartha Gautama itu pencetusnya. Ya, jadi Siddhartha Gautama itu tadi dijelaskan anak seorang raja. Nah, siapa ayahnya, siapa papanya, rajanya, tolong dipelajari di cerita film tadi ya. Kemudian sang ayah ini bermimpi ya. Sang ayah bermimpi ini dia memanggil ahli yang bisa menerjemahkan mimpi di istana.
hasil dari perterjemahan mimpi sang raja, ya, bahwa kelak Siddhartha Gautama, satu-satunya anak sematawayang, itu akan menjadi seorang petapa. Ya. Sang ayah bingung, wah, kalau anak saya nanti menjadi seorang bertapa, maka siapa yang menggantikan kedudukan saya sebagai raja? Ya. Maka tidak mau sang ayah itu anaknya menjadi seorang petapa. Maka petapa itu kalau dulu, sejauh ini Pak Palim tahu, orang yang mencari ilmu ke hutan, ya, dia duduk semedi, ya, jauh dari keramaian. Jadi walaupun dia diganggu setan, diganggu wanita cantik, orang kalau sudah bertapa itu tidak bergeming. Ya. Maka itulah Siddhartha, ya, hasil ramalan mimpi sang ayah. Sejak saat itulah Siddhartha ini dikurung di istana yang wah. Jadi dia dibangunkan istana yang wah, yang megah, dayang-dayangnya, istrinya orang pilihan semua, orang sihat semua, ya. Tapi suatu ketika mungkin Siddhartha ini bosen, ya, di istana yang wah, karena papanya tidak mau Siddhartha ini nanti keluar istana dan tahu keadaan semestinya di luar istana. Tapi barangkali Siddhartha ini orang yang sudah dianugerahi, dia mungkin bosan di dalam istana. Suatu ketika dia jalan-jalan. Jalan-jalan mungkin ke Kalijudan Gang 1. Dia ketemu orang miskin, dia kaget. Karena selama ini di istana saya kaya semua. Kebutuhan semua terpenuhi. Selanjutnya dia jalan lagi. Kalijudan Gang 2. Ketemu orang yang meninggal. Semakin kaget. Ya, ketemu orang yang sakit, orang miskin. Sejak saat itulah Siddhartha Gautama mengembara. Dalam pengembaraannya, dia mungkin kesel, ya, secara manusia. Dia duduk di bawah pohon bodhi. Jadi ada di India itu ada desa namanya Bodhigaya atau Bodhgaya. Di desa Bodhgaya itulah ada pohon yang namanya bodhi. Dia duduk, sejak saat itu dia mendapat firman, ya, cahaya dari sinar matahari. Dia mendapat cahaya, mendapat firman. Sejak saat itulah Siddhartha Gautama ini menjadi seorang Buddha, ya. Jadi dia mulai menjadi Buddha, dia menyebarkan agama Buddha kemana saja, ya. Di India, di Pakistan, memang dalam perkembangannya agama Buddha itu justru ada di luar India. Tadi dalam filmnya ada di Thailand, di Burma, ya, di beberapa negara, ya, di Tibet itu pusat-pusat agama Buddha yang sangat terkenal. Bahkan di India pun yang paling banyak itu agama Hindunya. Agama Buddha cuma beberapa orang, tidak sebanyak di Thailand, di Tibet, ya, di beberapa negara daerah Cina, ya, itu agama Buddha. Memang agama Buddha ini jawaban atas agama Hindu. Karena Siddhartha Gautama dengan papa mamanya itu dulu agama Hindu kasta kesatria. Nah, dari kasta kesatria itulah mungkin dalam dirinya ada tidak kenyamanan sehingga dia putar haluan, ya, menjadi seorang biksu, menjadi seorang Buddha. Jadi kalau kita lihat film-film Mandarin, wah, ya, orang Buddha dengan silat-silatnya yang sangat terkenal, ya, dengan jurus-jurusnya dia tidak mengenal rasa apa itu istilahnya kekerasan, dia tidak mengenal, adanya cuma kasih, ya, adanya cuma saling menolong, saling membantu. Itu agama Buddha. Saya kira itu materi ini. Selamat pagi.